Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Zat yang alimul guyub wasyahadah, yakninya Allah Subhanahu wa taala. Suatu zat yang telah menciptakan diri kita dan seluruh alam semesta ini, baik zahir maupun batinnya. Dan kita selaku hamba yang dhaif, hamba yang lemah, marilah sama-sama sepantasnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berangkaikan salam mari pula lah kita kirimkan buat rohaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah. Pertemuan kita kali ini khusus kepada saudara-saudara kita yang berdagang, berjualan. Di bulan Ramadan ini kita doakan saudara-saudara kita tersebut hasil dari penjualannya, hasil dagangannya menjadi berkah hingga mendatangkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan bagi dirinya dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Tetapi ingatlah bagi saudara kami yang berdagang di bulan Ramadan ini dan di luar Ramadan pun. Ancaman Allah bagi para pedagang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau, "Man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillahi walam tazlil malaikatu tal'anuhu." Di situ dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjual sesuatu yang ada aibnya, cacatnya, celanya, lalu tidak menjelaskan kepada pembeli, maka Allah murka kepada pedagang tersebut dan selalu mendapatkan kutukan daripada malaikat. Jadi bagi saudara-saudara kita yang lagi berdagang, ingatlah, jika ada kita mengetahui bahwa barang dagangan kita itu ada celah, cacat, dan aibnya, lebih baik tidak usah kita jual. Sebab itu akan mendatangkan murkanya Allah dan akan mendatangkan kutukan para malaikat kepada kita. Terlebih-lebih kita berdagang di saat ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menjumpai hari kemenangan kita, yaitunya Hari Raya Idul Fitri. Semua orang saat ini berlomba-lomba membeli pakaian yang bagus, membeli pakaian yang cantik. Untuk apa? Menunjukkan kegembiraan kita bersama-sama umat muslim ini untuk menyambut hari kemenangan kita, yaitunya Hari Raya Idul Fitri. Bisa kita bayangkan, ada saudara kita yang susah perekonomiannya, susah dia mencari uang. Kadang demi menyambut hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, mereka bekerja keras, banting tulang. Kadang siang dan malam sama saja bagi mereka demi mendapatkan uang, mengumpul sedikit demi sedikit. Setelah dapat, dengan hati yang gembira, dengan hati yang riang,
ingin memakaikan baju yang bagus itu di sekujur tubuhnya. Mereka sudah visualisasikan, mereka sudah bayangkan nantinya di hari raya memakai pakaian yang bagus. Lalu mereka datang ke pasar, dibelinya baju yang dia mau dengan atas dasar kesanggupan mereka. Tapi bagi pedagang, kadang ini bagi yang tahu, bagi pedagang yang sudah tahu bahwa barang dagangannya itu ada celah, cacat, dan aib, tapi mereka masih juga memberikan barang itu kepada si penjual, maka tunggulah murka Allah Subhanahu wa taala dan kutukan para malaikat. Mereka berlari ke pasar. Nyampe di pasar, "Bang, ini berapa? Kak, ini berapa?" Nah, setelah itu diberikan oleh si pedagang tadi barang yang diminta oleh pembeli. Jika si pedagang tahu bahwa barang dagangannya itu sudah cacat, masih juga dijualnya demi keuntungan pribadinya, yang dengan hasil itu anak, diri, dan istrinya serta keluarganya memakan uang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bayangkan keluhan orang miskin tadi. Bayangkan, mereka gembira pulang ke rumah dengan uang yang hasil uang jerih payah mereka tadi, dibelilah baju yang sederhana. Tahu-tahu pas dipakai ada celah dan cacatnya. Coba bayangkan saudara, bagaimana tangisan di hatinya, bagaimana pula kekecewaannya, bagaimana pula kesedihannya. Kita tidak tahu bagaimana caranya dia mendapatkan uang untuk membeli pakaian yang cacat tersebut. Biasanya bagi orang-orang yang kekurangan, mereka akan tetap tersenyum. Paling di dalam kekecewaannya, dihirupnya napasnya, lalu dia berkata, "Allah," katanya. Tetapi coba ingat, kita yang tahu barang dagangan kita itu sudah cacat, bagaimana perasaan kita? Apakah dengan uang tersebut kita akan tersenyum? Kita bisa menyelipkan suatu barang yang ada aibnya untuk dibeli orang lain. Mungkin itu suatu kebanggaan bagi kita. Tetapi ketahuilah bahwa kebanggaan itu berdasarkan nafsu. Ada tangis di balik kebahagiaan kita itu. Ada kekecewaan di balik kebohongan itu. Nah, mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang tengah berdagang, jauhlah hendaknya dari sifat yang demikian. Pernah suatu hikayat menceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada penjual susu, karena penjual susu ini mencampur susu yang akan dijualnya itu dengan air. Lalu Abu Hurairah bertanya, "Hai penjual, bagaimana keadaanmu nanti pada hari kiamat ketika Allah perintahkan engkau untuk memisahkan air susu dengan air yang engkau campurkan tersebut?" Kata Abu Hurairah. Di dalam Ihya, Imam Al-Ghazali pun pernah menceritakan bahwasanya ada seseorang yang mempunyai lembu perah, dan tiap hari dia memerah lembunya itu.
berlanjut. Dan hasil perahan itu dicampur dengan air. Begitulah berlanjut terus. Lama-kelamaan Allah datangkan banjir ke negeri tersebut. Lalu seluruh lembu tadi tenggelam dan hanyut. Dan berkatalah salah satu anak dari pemilik lembu tersebut. Apa katanya? Ayah, mungkin air banjir ini adalah air yang kita campur ke dalam susu tersebut. Maka sekarang air itu menyatu dan datang membinasakan kita, memporak-porandakan usaha kita, kata anak. Jadi ketahuilah, sebetulnya mungkin saja saudara kita yang tertipu oleh kita. Tapi sebetulnya kita sudah menipu diri kita sendiri. Menurut kita, orang lain tertipu bagi kita. Tapi sebenarnya kitalah yang menipu diri kita sendiri. Dan begitu juga bagi saudara-saudara kita yang berdagang, hati-hati dengan sumpah palsu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyakum wa kasratal hilfi fil bai'i fa innahu yumfiku summa yumhaku." Dijelaskan, awaslah kamu dari sumpah dalam jual beli. Sebab mungkin saja sumpah itu melekaskan barang daganganmu untuk terjualnya. Tetapi ingatlah bahwa sumpahmu itu akan menghapus keberkatan dari hasil penjualanmu. Tiada yang paling menakutkan di dalam hidup ini, melainkan keberkahan hasil dari keringat dan jerih payah kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sakit. Banyak contoh. Bu, demi Allah, wallah, ballah, tallah, bahwa harga yang saya katakan ini adalah sebetulnya modal. Padahal itu adalah kebohongan, sumpah palsu. Maka hati-hatilah dengan sumpah palsu. Sumpah palsu itu akan mencabut keberkahan dari hasil penjualan kita. Kalau tidak berkah, banyak. Akhirnya apa? Hasilnya banyak, tapi kita merasa sedikit, tidak cukup, tidak puas. Tapi kalau yang berkah, sedikit, tapi tak habis-habis. Tak berkah, banyak, tapi kurang. Jadi carilah keberkahan dan jauhi sumpah palsu di dalam berdagang. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Untuk itu kita yang lagi berdagang, hendaknya dagangan kita ini menjadi dakwah bagi kita. Bisa membantu saudara kita yang lain. Membukakan jalan bagi saudara kita yang lain. Hendaknya kehadiran kita di tengah-tengah pasar di dalam berdagang itu mampu mengukir senyuman di wajah saudara kita yang lagi bersedih. Mampu mengeringkan air mata saudara kita yang lagi menangis. Bisa pula melapangkan saudara kita yang lagi sakit, yang lagi sempit. Kehadiran kita di pasar itu di dalam berdagang mampu hendaknya menyembuhkan saudara kita yang lagi sakit.
karena kehadiran kita. Kita jadikan dakwah fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disayangi dan disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah, ini sajalah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.